Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berbakti buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Saat ini kita akan mempersiapkan ibadah kita. Kita akan mendengarkan suatu pujian yang begitu indah oleh adik-adik sekolah minggu kita dengan judul Child of Peace. Sambil kita mempersiapkan hati kita bersaat teduh. Puji Tuhan. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang telah menyanyikan pujian yang begitu indah. Biarlah anak-anak ini boleh menjadi terang dan pembawa damai, dan tugas kita sebagai orang tua untuk membimbing mereka. Saat ini mari kita akan masuk dalam ibadah kita. Mazmur 118 ayat 1 dan 4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bangkit berdiri. Allah mengundang kita bukan karena kita layak, tetapi karena Ia rindu bersekutu dengan kita. Mari saat ini kita datang dengan sukacita. Kita katakan bersyukurlah. Mari kita bertepuk tangan. Kita bersukacita. Kita katakan karena Allah kita adalah Allah yang baik. Datanglah ke baitnya.
Tuhan dengan sukacita. Mari kita datang beribadah kepadanya dengan mengaku bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, serta segala isinya dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah, damai sejahtera, kasih karunia, sukacita, dan segala kebaikan dari Allah Tritunggal. Amin. How great is our God. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat sekalian. Dia Allah yang besar dan Dia adalah Allah yang kudus. Saat ini kita menyadari dalam kehidupan kita sebagai manusia, seringkali kita masih gagal dalam melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Maka sudah selayaknya saat ini kita akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Allah kita yang Maha Kudus. Nah, pengakuan dosa kita terambil dari Yesaya 42 ayat 20. Engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Mari saat ini kita akan mengakui dosa-dosa kita. Doa pengakuan dosa akan dipimpin oleh penginjil Karmia. Mari jemaat Tuhan, setiap kita datang menghadap Tuhan
membuka hati, membuka diri, memeriksa hidup, mengaku segala dosa, kesalahan, kelemahan, dan kerusakan kita, dan membiarkan kasih anugerah Tuhan kembali memperbarui kita. Silakan setiap orang mengambil waktu pribadi berdoa pada Tuhan. Di hadapan terang kekudusan-Mu terbukalah seluruh kehidupan kami. Kami sadar di hadapan Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa dan tidak layak. Seperti Nabi Yesaya yang bertemu Tuhan di bait suci, kami juga ingin berkata, celakalah kami binasa, sebab kami ini seorang yang najis. Tapi kami juga tahu di dalam iman bahwa Tuhan telah beranugerah kepada kami. Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib menjadi pendamaian bagi kami pada waktu kami masih menjadi musuh Allah. Sehingga hari ini kami boleh datang ke tahta kasih karunia Tuhan, masuk ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kami menjadi orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diundang, orang-orang yang ditebus, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Maka kami rindu sekali ya Tuhan, di dalam pertemuan-pertemuan ibadah minggu seperti ini, kami tidak menjalankannya hanya sebagai sebuah ritual mingguan saja. Tetapi kami bisa sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan sendiri di dalam ibadah-ibadah seperti ini. Biarlah ibadah ini menjadi momen perjumpaan yang indah dan manis. Kami bertemu dengan Tuhan dan kami mengalami pembaharuan di dalam hati kami oleh kuasa Injil. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan menguatkan iman kami. Kiranya Tuhan membimbing kami di dalam jalan kami mengiring Yesus. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang tidak pernah habis Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Berita anugerah pada hari ini diambil dari Mazmur 145 ayat 17 sampai 19. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Kasih Allah begitu besar dan tak terhingga. Anugerah pengampunan yang diberikan bagi kita semua menjadikan kita layak untuk datang kepadanya pada hari ini. Sebagai respon kita akan kasih Allah, mari kita naikkan pujian. Kasih Allah amat besar. Meski ada
kasih Allah tak berubah dan kasih-Nya yang besar itu juga yang sanggup melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kita. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Saat ini sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh penginjil Karmia dengan tema hidup yang dipulihkan, kita kembali naikkan pujian, Dia sanggup. menyembuhkan yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan
Firman-Mu berkata, ya Tuhan, kehidupan kami manusia adalah seperti rumput yang mudah layu, dan semarak kami juga seperti bunga di padang yang cepat kering. Rumput menjadi layu dan bunga menjadi kering, tetapi firman Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Maka di dalam kami menjalani kehidupan kami yang rapuh dan lemah ini, kami sungguh-sungguh membutuhkan tuntunan firman Tuhan. Firman-Mu itu adalah makanan bagi jiwa kami dan pelita bagi kaki kami. Firman-Mu itulah yang menolong kami melangkah, bahkan juga memberikan kami hidup dan menuntun kami kepada selamat. Ketika kami saat ini akan membaca kitab suci dan merenungkannya, kami memohon kepada Tuhan, jangan hanya memberikan kepada kami sebuah khotbah saja, entah itu khotbah yang bagus ataupun khotbah yang jelek, karena khotbah cepat berlalu, cepat kami lupakan. Tetapi berikanlah kepada kami bagian yang terbaik, yaitu perkataan Allah yang hidup, firman yang hidup di dalam hati kami, dan bahkan kehadiran Yesus Kristus sendiri yang membawa kami kepada selamat. Ketika kami mau membuka kitab suci dan merenungkannya, mohon Roh Kudus berkenan hadir dan bekerja di dalam setiap hati, sehingga hati yang lemah boleh dikuatkan, hati yang berbeban berat diberi kelegaan, hati yang terluka disembuhkan, hati yang patah dibalut kembali, hati yang berdosa dipertobatkan, hati yang bengkok diluruskan, hati yang sudah jauh dari Tuhan ditarik mendekat. Kiranya Engkau menambah-nambahkan kepada kami cinta kasih dan kesetiaan di dalam kami mengikuti Yesus. Berbicaralah ya Tuhan, kenyangkanlah kami oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur sekali kalau pada hari ini kita masih boleh kembali beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Kita akan melanjutkan perenungan kita sepanjang bulan ini dari kitab Yesaya. Dan kitab Yesaya Bapak Ibu oleh para ahli perjanjian lama kebanyakan mengatakan bahwa kitab ini lebih mudah kita pahami kalau kita melihatnya sebagai kumpulan khotbah-khotbah yang kemudian disatukan. Nah, kitab ini sendiri terbagi menjadi dua bagian yang besar, pasal 1 sampai 39, itu isinya kebanyakan berita penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan, bahwa Tuhan akan membiarkan Israel itu dibuang ke Babel, ditindas oleh Babel selama 70 tahun supaya kemudian Tuhan bisa memurnikan mereka. Dan kemudian bagian besar yang kedua itu pasal 40 sampai 66, itu bicara banyak soal janji Tuhan akan memulihkan kembali bangsa Israel. Nah, kemarin kita sudah belajar Yesaya pasal 6, itu dari bagian besar yang pertama. Nah, sekarang saya mengajak saudara-saudara untuk membaca Yesaya pasal 49. Ini adalah bagian dari buku kedua daripada Yesaya. Yesaya 49, kita akan membaca ayat 1 sampai 16. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, begitu seterusnya kita bergantian sampai ayat 16. Yesaya 49 ayat pertama sampai ke 16, judul khotbah kita pada hari ini adalah hidup yang dipulihkan. Kalau saudara-saudara sudah menemukan bagian Alkitab ini, mari kita membacanya bersama-sama. Dengarkanlah aku hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya,
untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus. Kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Bersorak-soraklah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Demikian jauh pembacaan kitab suci. Saya harap saudara-saudara tetap membuka Alkitab kita. Nanti kita akan menggali bagian ini sambil kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu penghalang utama di dalam pertumbuhan rohani orang percaya, itu adalah pergumulan untuk kita boleh memahami kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Ada dua pertanyaan yang sangat umum, dan saya percaya setiap kita pasti pernah tanya ini kepada Tuhan. Entah itu terlontar keluar secara eksplisit dari bibir kita, ataupun secara sunyi senyap di dalam batin kita dan benak kita. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan benar-benar mengasihi saya? Dan kemudian yang kedua adalah apakah Tuhan benar-benar ingat janjinya, tepati janjinya di dalam hidup saya. Bapak Ibu Saudara, secara teologis kita semua tentu setuju, yakin dan juga percaya bahwa Tuhan itu pribadi yang baik. Tuhan itu pribadi yang setia. Semuanya percaya seperti itu, bukan? Tetapi ketika diperhadapkan dengan kenyataan hidup yang pahit atau realita yang sangat sulit, yang tidak kita inginkan, masalah yang kita tidak bisa atasi, entah mengapa saudara-saudara, seolah-olah secara otomatis pertanyaan ini muncul. Kita menjadi ragu akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Apakah Tuhan benar-benar baik dan setia kepada saya ketika saya kehilangan pekerjaan, bukan karena kesalahan saya, tapi karena keadaan. Dan karena keadaan itu, akhirnya saya harus menunggu cukup lama tidak dapat pekerjaan. Kita bertanya seperti itu. Apakah Tuhan benar-benar baik dan setia kepada saya ketika saya mengalami sakit yang tiba-tiba berat atau sakit yang tidak kunjung sembuh? Padahal kurang apa kita sama Tuhan? Ke gereja setiap minggu rutin, pelayanan ikut, persembahan nomor 1, saat teduh doa setiap hari. Kita bertanya seperti itu kepada Tuhan. Apakah Tuhan benar-benar baik dan setia kepada keluarga kami ketika anak yang sudah kami didik dan besarkan di dalam iman, sekolah minggu sejak kecil, ikut remaja, kelompok kecil kita antar, pelayanan kita dukung, pembinaan apapun kita suruh dia ikut, tetapi setelah besar ternyata membuat pilihan hidup yang keliru.
Apakah benar Tuhan setia kalau keturunan anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan? Kita bertanya begitu sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah yang peduli. Allah yang mendengarkan doa dan juga mencukupkan kebutuhan umatnya. Banyak ayat-ayat di kitab suci yang menyatakan seperti itu. Maka kita berkata di dalam gereja, tidak perlu khawatir akan hidup ini, akan apa yang kita makan, minum, dan pakai. Tidak perlu khawatir akan hari esok. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Berdoa, nanti Tuhan akan menolong kita. Kita ngomong seperti itu di gereja. Tetapi bagaimana yang terjadi kalau yang kita lihat itu, realita di depan mata itu berbeda jauh dengan apa yang selama ini kita dengar atau kita percaya. Bagaimana kita bisa tetap melihat Tuhan sebagai pribadi yang setia dan baik. Kalau untuk makan besok saja kita susah. Anak-anak mau masuk sekolah kuliah tingkat yang baru, kita tidak punya dana untuk menyekolahkan mereka. Kalau ada pergumulan yang sudah lama kita doakan tetapi tidak kunjung terjawab. Bagaimana bisa berkata bahwa Tuhan itu setia dan baik? Jangan-jangan Tuhan itu lupa sama saya. Bapak Ibu, pergumulan memahami kebaikan dan kasih Tuhan itu bukan hanya menjadi pergumulan saudara dan saya hari ini, zaman ini. Tetapi sebenarnya juga sudah menjadi pergumulan umat Allah sepanjang masa sejak dari kitab suci di dalam perjanjian lama bahkan sekalipun. Bapak-bapak leluhur bangsa Israel bergumul. Apakah Tuhan ingat janji yang Tuhan berikan kepada umatnya? Abraham misalnya. Abraham dijanjikan sama Tuhan, nanti kamu diberi anak, kamu punya keturunan yang banyak sekali, dan dari keturunanmu semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Kamu akan menjadi bapa segala bangsa. Tapi Abraham tunggu lama bersama istrinya, tidak juga punya anak. Jangan-jangan Tuhan lupa mau kasih kita anak. Mungkin dia berpikir seperti itu. Bangsa Israel, mereka mengenal dirinya dengan sebutan umat pilihan Tuhan. Bangsa milik Tuhan, kepunyaan Tuhan sendiri. Katanya bangsa Israel itu akan ditempatkan oleh Tuhan di satu tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tuhan akan memerintah atas mereka. Pemerintahan itu akan berlangsung penuh damai sejahtera. Hidup bangsa Israel dengan Tuhan itu akan indah sekali. Dan semua bangsa melihat dan mendapat berkat. Tapi kenyataan yang didapatkan, bangsa Israel harus mengalami tahun-tahun penderitaan. Di tanah asing, di Mesir, menjadi budak Firaun. Disuruh kerja rodi ratusan tahun. Mereka mengerang kepada Tuhan. Tuhan, apakah engkau masih ingat kami? Jangan-jangan Tuhan lupa terhadap janjimu kepada nenek moyang kami, kepada Abraham. Keluar dari Mesir, bangsa Israel hidup dipimpin oleh Tuhan di tanah Kanaan. Tetapi kita tahu bahwa mereka itu tidak taat pada Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan, tetapi mereka mengandalkan kekuatan sendiri dan juga bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Tuhan begitu mengasihi mereka, Tuhan katakan aku akan menjadi Allahmu, engkau akan menjadi umatku, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tetapi Israel katakan kami mau kayak bangsa-bangsa lain. Mereka menyembah berhala, menyembah dewa-dewa orang lain. Israel diperintahkan oleh Tuhan untuk menjaga kekudusan hidup dengan sekian cara, ya, sekian Taurat, sekian aturan yang Tuhan sudah beri. Sebenarnya bukan untuk mengekang atau membatasi mereka, tetapi untuk menyatakan kasih Tuhan kepada mereka. Dan ini kamu harus beda sama orang lain, kamu beda sama bangsa lain, karena kamu milik Tuhan. Israel katakan enggak mau, kita mau kayak orang lain aja. Tuhan jangan atur-atur kita. Israel kamu beda sendiri ya dari bangsa-bangsa lain, kamu enggak ada raja. Kenapa? Rajamu adalah Tuhan. Lalu Israel katakan sama Tuhan, enggak mau. Kita mau kayak orang lain, ada rajanya yang bisa dilihat, yang bisa dikenal. Cari raja untuk kami. Ya rajanya adalah Tuhan, enggak mau. Tuhan tolong minggir dulu, berikan kami raja supaya kami sama seperti bangsa-bangsa lain. Kehidupan penyembahan Israel seperti seolah-olah beribadah pada Tuhan, rutin menjalankan ibadah, rutin menjalankan ritual mereka, rutin memberikan persembahan, tetapi hatinya tidak terarah pada Tuhan. Dan mereka juga tidak mengerjakan keadilan pada sesamanya, menindas orang lain, bikin yang susah tambah susah. Karena kehidupan Israel yang bobrok seperti ini,
Satu waktu Tuhan mengizinkan mereka untuk ditindas, ditawan, dikalahkan oleh bangsa lain, bangsa asing yang lebih kuat. Yang pertama Asyur dan kemudian yang selanjutnya adalah Babel. Israel dihancurkan, orang-orangnya diangkut, ditawan, dibawa ke pembuangan di Babel, menjadi budak di sana selama 70 tahun. Dan selama 70 tahun itu Israel menderita sekali. Mereka tercerai-berai dari keluarganya. Identitas yang mereka bangga-banggakan sebagai umat pilihan Tuhan. Nah sekarang udah jadi budak. Udah lain ceritanya. 70 tahun mereka mengalami itu. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara dengar cerita ini dan kemudian mendengar tema kita hidup yang dipulihkan dan bacaan kita, mungkin Bapak Ibu Saudara mulai bisa menghubung-hubungkan, ini kayaknya ending ceritanya udah ketebak. Nanti setelah 70 tahun dipulangkan lagi ke tanah asalnya, ke Kanaan, ke Israel. Nah kita mungkin pikir, udah selesai ceritanya. Tapi Bapak Ibu, untuk mengatakan kebenaran ini, kita summarize hanya menjadi satu kalimat, ya Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun lalu dipulangkan lagi. Nah, kalau kita hanya membuatnya menjadi satu kalimat dan gampang kita ucapkan, itu terlalu oversimplifikasi Bapak Ibu, terlalu menyepelekan pergumulan bangsa Israel. Kita ngomongnya itu cuma 1 detik ya, Israel dibuang sama Tuhan 70 tahun, lalu setelah 70 tahun dikembalikan. 1 detik aja. Tapi Israelnya mengalami itu betul-betul Bapak Ibu 70 tahun. 70 tahun tidak punya tanah, 70 tahun tidak jadi orang merdeka, 70 tahun jadi budak. 70 tahun itu seumur orang hidup 70 tahun, orang hidup 70 tahun itu sudah rada-rada sulit juga. Cukup banyak yang bergumul, saya tahu jemaat gitu ya, kalau udah 70 tahun, ya, banyak pergumulan gitu ya. 70 tahun hidup di Babel. Jadi dari itu mungkin bisa 2-3 generasi Bapak Ibu ya. Kalau dia lahir di situ ya, dia tahu bapaknya budak, mamanya budak, omnya budak, tantenya budak, kakaknya budak, adiknya budak, teman-temannya budak, semua budak, udah mentalnya udah mental budak. Hidup 70 tahun di Babel itu membuat Israel bertanya-tanya, betul enggak Tuhan akan sayang sama kami, Tuhan akan pelihara kami. Mereka tahu kebenaran firman Tuhan dan memang dinubuatkan sejak sebelum pembuangan itu terjadi. Bapak Ibu bisa lihat di Yesaya bagian awal atau di kitab Yeremia bagian awal misalnya. Tuhan katakan nanti setelah 70 tahun akan dipulangkan. Nubuatnya sudah diberikan. Tetapi menjalaninya tidak segampang itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dan saya mengalami seperti itu, mungkin natural sekali kita akan bertanya sama Tuhan. Tuhan, apakah Tuhan masih ingat kami? Jangan lupain kami. Tuhan lihat kami nggak di sini? Hidup kami sengsara. Mereka keluar pintu rumah mereka. Tiap hari yang mereka lihat apa? Altar persembahan, dewa Dagon, dewa Babel. Lalu ukupan asap-asap mesbah pembakaran berhala. Bunyi-bunyi yang sangat asing sekali yang mereka tidak kenal. Tapi itu yang mereka lihat tiap hari. Mereka baca di dalam Taurat harus menjaga kekudusan hidup, kemurnian hidup. Tapi mereka lihat pergaulan di Babel tidak ada yang menjaga kekudusan hidup, penuh dengan imoralitas. Itu yang mereka lihat setiap hari. Makanya tidak heran kalau kita baca Mazmur, salah satunya misalnya Mazmur 137, itu ada catatan di tepi sungai-sungai Babel ya. Di tepi sungai-sungai Babel, di pinggir-pinggir kali gitu ya. Israel itu nyanyi-nyanyi galau-galau sama Tuhan. Sampai berapa lama lagi Tuhan kami akan seperti ini? Sampai berapa lama lagi Engkau lupakan kami terus-menerus? Kapan Tuhan akan bebaskan kami? Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan bangsa Israel yang bergumul, di dalam keadaan pembuangan ini, memang mereka perlu terus diingatkan akan janji Tuhan. Perlu terus diingatkan akan janji Tuhan. Sama seperti kita Bapak Ibu, yang menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini seperti seolah-olah di masa antara. Di masa antara. Kita dikatakan kita sudah menerima hidup yang kekal. Hidup yang baru, iya betul. Tapi kita juga masih hidup di dalam dunia yang fana. Kekal tapi masih fana. Kita dikatakan sudah memiliki surga. Kita warga kerajaan surga. Betul, tetapi sehari-hari kita masih hidup di dalam dunia yang realistik seperti ini, dunia yang material seperti ini. Kita masih pulang ke rumah tangga yang sama, kita masih kerja di tempat pekerjaan yang sama, kita masih bertemu orang-orang yang sama, dan masalah-masalah yang sama. Dikatakan kalau
Tuhan menebus hidup kita, Dia akan memberikan kita hidup yang baru. Betul, kita punya hidup yang baru di dalam Yesus Kristus. Tetapi hidup keseharian yang kita jalani, ya hidup yang sama dari dulu juga seperti ini. Enggak tiba-tiba saudara setelah terima Yesus, saudara langsung jadi keluarganya orang lain. Atau pindah ke multiverse yang lain. Enggak saudara, tetap seperti ini. Ya hidup berjalan seperti biasa. Kita bertanya-tanya, Tuhan, betul enggak janji Tuhan kepada kami? Apalagi ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan berat, doa-doa panjang yang sudah lama kita naikkan, tetapi belum juga terjawab oleh Tuhan. Kita bisa mudah sekali seperti Israel bertanya, Tuhan ingat gak sama kami? Dan di saat-saat seperti itu juga kita butuh berita penghiburan. Nah Bapak Ibu Saudara, seperti tadi saya katakan, kitab Yesaya ini dibagi menjadi 2 bagian besar. Bagian yang pertama, blok yang pertama, itu pasal 1 sampai 39, kebanyakan bicara soal Tuhan titip pesan kepada Yesaya, sampaikan bahwa bangsa Israel sudah berdosa, aku akan hukum, aku akan hakimi. Nanti ada bangsa lain yang akan mengalahkan mereka. Ini karena perbuatan Israel sendiri. Israel harus sadar kalau mereka itu salah. Pasal 1 sampai 39. Nanti dibuang ke Babel, sudah dinyatakan di situ. Ada juga sih berita-berita pemulihan, misalnya janji akan Mesias di bagian pasal 9, pasal 11 misalnya ya. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan, buku yang pertama itu bagian 1 sampai pasal 1 sampai 39, kebanyakan itu berita penghakiman, berita penghukuman dari Tuhan, berita murka Tuhan. Nah kemudian bagian yang kedua, pasal 40 sampai 66, nah itu kebanyakan bicara Tuhan mau memulihkan bangsa Israel. Tuhan mau memulihkan, Tuhan mau menegakkan kembali apa yang sudah dirobohkan akan dibangun lagi sama Tuhan. Jadi pembuangan ke Babel itu bukan hukuman mati, bukan. Tetapi pemurnian. Tuhan mau memurnikan, membentuk ulang umat Israel. Jadi nanti yang keluar dari pembuangan itu umat yang hatinya baru, hatinya sudah dimurnikan, hatinya dibentuk kembali, sudah didisiplin, sudah diriset. Nah itu pasal 40 sampai 66. Tetapi kembali Bapak Ibu, kalau berita penghiburan yang dikatakan itu hanya sebatas nanti setelah 70 tahun akan dipulangkan. Lalu nanti akan ada raja lain yang membebaskan Israel, suruh kamu pulang. Di pasal 45 ada disebut di situ nama Kores ya. Kores itu adalah raja Persia, nantinya mengalahkan Babel. Terus memang ceritanya ini agak ajaib ya Kores ini ya. Jadi dia mengalahkan Babel lalu dia bilang begini, kamu jajahan Babel ya? Kamu jajahan Babel, kamu jajahan Babel. Oke kalau gitu semua jajahan Babel saya bebasin, saya gak mau jajah. Pulang aja ke tempatmu sendiri-sendiri. Terus pulang juga diongkosin Bapak Ibu, dikasih emas, dikasih kayu, bangun daerahmu. Nah itu memang Kores itu raja Persia dipakai Tuhan untuk membebaskan umat Allah. Nah tapi kalau berita penghiburan yang Israel terima cuma itu. Nanti kalau udah 70 tahun Tuhan pulangin, nanti Kores akan bebasin. Kalau cuma itu, saya rasa itu tidak cukup untuk menghibur Israel. Karena problem Israel jauh lebih besar daripada cuma sekedar dipindahin ke Babel. Problem Israel jauh lebih besar. Israel butuh penghiburan yang lebih besar. Butuh kelepasan yang lebih besar daripada kelepasan Babel. Butuh tanah air yang lebih bagus lagi daripada tanah air Yerusalem. Butuh seorang penyelamat yang jauh lebih besar daripada Kores. Israel butuh berita penghiburan yang lebih besar. Mereka bukan hanya dilepaskan dari perbudakan Babel, tetapi mereka butuh dilepaskan dari perbudakan hati mereka yang terpenjara oleh dosa. Nah maka berita penghiburan seperti apa yang Israel butuhkan? Berita penghiburan seperti apa yang Anda dan saya butuhkan? Bapak Ibu, kita juga di dalam dunia ini kita bergumul ya dengan banyak sekali isu-isu. Ada yang bergumul dengan kesehatan, ada yang bergumul dengan keuangan, ada yang bergumul dengan pendidikan anak. Dan kalau Bapak Ibu sudah menjalani hidup untuk waktu yang cukup panjang, Bapak Ibu akan melihat pergumulan itu seperti tidak habis-habis. Betul ya? Pergumulan itu seperti tidak habis-habis. Hidup saya belum terlalu panjang, tapi cerita-cerita orang mengatakan seperti itu.
Ya, nanti anak satu udah sekolah, udah selesai, ada yang lain yang harus kita urus juga. Sakit, misalnya sembuh sakit yang satu, timbul sakit yang lain. Pergumulan kita seperti tidak habis-habis. Jadi kalau berita penghiburan dari Tuhan yang kita harapkan, itu cuman oke, nanti ada uang yang cukup untuk kebutuhanmu, ada makan untuk besok, ada kesehatan untuk sakit yang sekarang dialami, maka itu adalah penghiburan yang tidak cukup. Kurang menghibur. Karena apa? Karena problem kita jauh lebih besar daripada itu. Problem sesungguhnya, hati kita diperbudak oleh dosa. Maka kita membutuhkan seperti Israel, berita penghiburan yang jauh lebih besar. Yang jauh lebih besar. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu coba lihat tadi Yesaya 49 yang sudah kita baca. Ya. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab bahasa Indonesia yang cetak, mungkin di HP juga ada, tapi saya harus cek dulu Bapak Ibu ya. Di sana ada judul perikop, lalu di atas judul perikop itu ada juga judul besar lagi. Ya, jadi di atas judul perikopnya ada judul bagian ya. Bapak Ibu lihat ada, kalau yang di HP apakah ada? Ada ya. Nah, apa di sana judul bagiannya? Pasal 49 sampai 55, hamba Tuhan. Nah, Bapak Ibu, di dalam bagian besar kitab Yesaya yang kedua, yaitu pasal 40 sampai 66, Tuhan itu mengerjakan pemulihan kepada hidup Israel itu dengan mengutus seorang yang disebut-sebut sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan. Nah, siapakah hamba Tuhan ini sebenarnya? Apakah hamba Tuhan ini adalah Kores, raja Persia yang nanti mengalahkan Babel lalu memulangkan Israel kembali ke tanah asal? Apakah hamba Tuhan ini adalah Yesaya itu sendiri? Atau siapa? Nah, kita mau tahu siapa sih hamba Tuhan ini. Nah, sebenarnya saya kurang setuju kalau hamba Tuhan itu baru dimulai di pasal 49. Saya lebih setuju kalau hamba Tuhan, cerita atau teks tentang hamba Tuhan itu kita mulai dari pasal 42. Kalau Bapak Ibu lihat pasal 42, boleh Bapak Ibu buka pasal 42 kitab Yesaya. Di sana judul perikopnya apa pasal 42? Hamba Tuhan ya. Nah, jadi di dalam bagian besar Yesaya buku yang kedua, dari pasal 40 sampai 66, ada bagian-bagian yang disebut sebagai lagu atau puisi tentang hamba Tuhan. Yang dalam bahasa Inggris, sarjana perjanjian lama suka sebut sebagai the servant song. The servant song, lagu tentang hamba Tuhan atau puisi tentang hamba Tuhan. Ada empat lagu tentang hamba Tuhan. Nah, kita mau lihat satu persatu untuk kita tebak ini hamba Tuhan ini tuh siapa sebenarnya yang diomongin. Ya. Lagu hamba Tuhan pertama muncul di pasal 42 ini Bapak Ibu. 42 ayat 1 sampai 7. Kita tidak akan baca semua. Tetapi di sana mengatakan apa? Bagian ini lagu yang pertama tentang hamba Tuhan. Memperkenalkan sosok si hamba Tuhan itu. Bahwa akan ada seorang hamba Tuhan. Dan dia akan menegakkan keadilan di bumi. Ya, pasal 42 lagu yang pertama. Ada sosok hamba Tuhan yang akan menegakkan keadilan di bumi. Lalu lagu hamba Tuhan yang kedua itu di pasal 49 yang tadi kita baca. Mari kita lihat sama-sama. Pasal 49 ayat 1 sampai 13. Nah, itu lagu hamba Tuhan yang kedua. Di bagian ini pasal 49 ayat 1 sampai 13 digambarkan hamba Tuhan itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan suruhkan kepadanya. Misalnya di ayat 5 ya. Di ayat 5 saya bacakan. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku. Nah, ini tugas yang Tuhan beri kepada si hamba Tuhan ini. Firman-Nya ayat 6, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi lagu hamba Tuhan yang kedua ini pasal 49
bicara soal hamba Tuhan datang ke dunia melakukan pekerjaan yang Tuhan suruh. Melakukan rencana Tuhan. Nah, kemudian kita maju lagi, lagu ketiga tentang si hamba Tuhan ini ada di pasal 50. Pasal 50 Bapak Ibu. Pasal 50 ayat 4 sampai 11. Apa judul perikopnya Bapak Ibu? Ketaatan hamba Tuhan. Nah, di lagu yang ketiga ini ceritanya apa? Ceritanya mengatakan bahwa hamba Tuhan ini taat pada Tuhan. Taat sama Tuhan menggantikan Israel yang tidak taat. Israel tidak taat sama Tuhan, Israel gagal, Israel jatuh ke dalam penghukuman. Nah, si hamba Tuhan ini taat pada Tuhan. Dia menggantikan Israel yang lama. Jadi hamba Tuhan ini adalah Israel yang baru yang menggantikan tempat Israel yang lama. Jadi kita sudah melihat 3 lagu ya. Yang pertama, hamba Tuhan akan datang dan menegakkan keadilan di bumi. Yang kedua, hamba Tuhan itu melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah, yaitu menyelamatkan umat. Yang ketiga, hamba Tuhan ini taat menggantikan Israel yang tidak taat. Nah, lagu yang terakhir menjelaskan bagaimana cara hamba Tuhan itu taat pada Allah, melakukan pekerjaan Allah. Pasal 52 ayat 13 sampai 53 ayat 12. Ini lagu hamba Tuhan yang terakhir di kitab Yesaya. Apa judul perikopnya Bapak Ibu? Hamba Tuhan yang menderita. Dikatakan di sana bahwa hamba Tuhan ini akan menanggung penderitaan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan. Sebagai tunas dari tanah yang kering. Tidak tampan, semaraknya tidak ada. Orang-orang tidak mau lihat dia. Dihina, dihindari orang, penuh kesengsaraan, biasa menderita kesakitan, sangat dihina, tidak masuk hitungan bagi kita. Menanggung penyakit kita, menanggung sengsara kita. Padahal kita mengira dia dipukul dan ditindas Allah. Nah, tetapi menariknya hamba Tuhan yang menderita ini di pasal yang sama juga nantinya akan dimuliakan, ditinggikan dan menjadi raja. Kalau kita lihat 4 lagu hamba Tuhan ini, apakah sekarang kita bisa tebak siapa yang dimaksud dengan hamba Tuhan ini? Siapa Bapak Ibu? Pribadi yang akan datang dan menegakkan keadilan di bumi, pribadi yang melakukan pekerjaan penyelamatan ilahi, pribadi yang menggantikan Israel yang tidak taat, pribadi yang menderita untuk umatnya. Siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya kitab Yesaya, bagian yang kedua, waktu bicara soal pemulihan umat Israel, itu sedang ngomongin apa? Ngomongin Tuhan Yesus yang akan datang dan memulihkan dengan sempurna. Jadi di sini kita melihat bagaimana cara Allah memulihkan umatnya. Allah memulihkan umatnya dengan mengutus Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib dan bangkit untuk menebus hidup umat Allah. Allah memulihkan hidup Anda dan saya dengan mengutus Yesus Kristus bagi kita. Jadi kita tahu di sini apa makna hidup yang dipulihkan itu. Hidup yang dipulihkan di satu sisi itu berarti masalah kita dijawab, betul. Pergumulan kita diselesaikan sama Tuhan, betul. Bangsa Israel dipulihkan itu artinya dipulangkan kembali ke tanah asal, betul. Bisa bangun lagi bait Allahnya, bisa bangun lagi tembok kotanya. Hidupnya seperti dulu lagi, betul. Tapi kalau cuma itu, maka itu pemulihan yang terlalu kecil. Pemulihan yang masih kecil. Kalau Bapak Ibu dan saya menganggap pemulihan dari Tuhan, itu adalah kita mendapatkan jawaban yang kita mau untuk masalah kita sekarang. Saya butuh uang untuk bayar hutang, ya pokoknya sekarang saya mau ada uang. Saya butuh uang untuk makan, ya pokoknya sekarang saya ada makan. Saya sakit ini, ya sekarang saya sembuh. Gereja kita mau melakukan apa, pokoknya langsung terjadi. Kalau kita memahami pemulihan adalah itu saja, maka itu adalah pemulihan yang terlalu kecil. Tuhan punya rencana pemulihan yang jauh lebih besar,
bagi hidup Israel, bagi hidup saudara dan saya. Bagi Israel apa? Apakah mereka akan dipulangkan ke tanah asal? Iya. Apakah mereka nanti akan membuat lagi bait Allah, tanda identitas mereka sebagai umat Allah? Iya. Apakah mereka akan punya kehidupan yang baru di tanah mereka? Iya. Nanti di kitab Hagai, Bapak Ibu bisa melihat mereka sudah mulai bercocok tanam lagi, bangun usaha lagi, udah punya penghidupan lagi, udah punya rumah lagi. Hidupnya kayak dulu. Iya. Tetapi jangan lupa, nanti Bapak Ibu, berapa ratus tahun kemudian, tahun 70 Masehi, itu tanah Israel hancur lagi. Bait Allah yang mereka bangun lebih bagus daripada dulu yang Salomo bangun dihancurkan. Lalu Zerubabel bangun, itu ya, hancur lagi oleh tentara Roma. Tanah yang mereka sudah bangun, tembok kota yang Nehemia bangun, hancur lagi, habis lagi. Jadi apa pemulihan itu? Apa maksudnya kalau Tuhan bilang Tuhan mau bawa ke tanah yang indah dan baik? Bapak Ibu, maksudnya adalah bukan hanya apa yang ada di dunia ini, tetapi apa yang ada di kekekalan. Melihat melampaui yang fisik ini. Pembebas yang akan diutus untuk menyelamatkan Israel bukan cuma Kores, tetapi adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan kebebasan yang dimaksud bukan hanya kebebasan dari perbudakan Babel, tetapi kebebasan dari perbudakan dosa. Mereka bisa menang atas dosa. Mereka bisa melayani Allah dengan hati yang penuh. Dengan hati yang taat. Tanah yang dijanjikan. Itu bukan cuma tanah Israel yang dikatakan penuh susu dan madu. Tapi susu madunya juga bisa habis. Tapi ini adalah tanah air sorgawi. Tempat di mana orang tidak kekurangan makan, tidak kekurangan minum, tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata. Semua orang menyembah Tuhan. Di Yerusalem yang baru itu. Di kerajaan sorga. Gak perlu ada bait Allah. Kenapa? Semua itu sudah bait Allah. Semua orang udah nyembah Tuhan. Kehadiran Tuhan ada di situ. Kalau pemimpin pujiannya udah bukan Bu Novi lagi. Bukan sekelasnya yang pemimpin pujian hebat yang mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan. Pemimpin pujiannya siapa? Tuhan Yesus. Wah, kita nyembah itu indah sekali, luar biasa. Itulah kehidupan terbaik, pemulihan terbaik, terbesar yang mau Tuhan beri untuk hidup saudara dan saya. Pemulihan yang terbaik yang Tuhan beri bukan hanya menjawab masalah kita saat ini, tetapi memberikan Yesus Kristus. Dia mau kita punya hubungan pribadi dengan pribadi Yesus sendiri. Kita menjadi satu dengan Kristus. Hidup yang menyatu dengan Kristus, itu adalah kehidupan terindah, termanis, terbaik yang bisa kita dapatkan jauh lebih dari apapun yang kita harapkan. Kita pikir apa sih hidup yang paling enak itu? Pakai mobil yang paling mewah saat ini misalnya, beli rumah di tempat yang kita harapkan, punya deposito yang lebih stabil, anak-anak semuanya jadi orang bertumbuh sesuai dengan profesinya masing-masing, berprestasi, punya jodoh anak Tuhan. Membangun keluarga mereka sendiri. Itu hidup terbaik yang kita bisa pikirkan. Itu terlalu kecil kalau dibandingkan dengan rencana Tuhan yang sangat besar. Tuhan ingin kita punya kepuasan yang sangat mendalam di dalam hubungan kita dengan Yesus. Mungkin kalau sama ini Bapak Ibu berkata, ya kalau cuma hubungan dengan Yesus mah gitu-gitu aja. Apa puasnya? Kita gak bisa merasakan kepuasan di dalam Yesus. Itu mungkin kenapa? Karena mungkin kita terlalu terikat pada hal-hal yang lebih kecil. Bapak Ibu kalau mau mendidik anak ya, makan makanan sehat, itu prosesnya susah apa gampang Bapak Ibu? Susah ya. Misalnya anak kecil gitu ya, anak kecil itu kan pilih makanannya apa ya, permen, ciki kan gitu ya. Coba anak kecil disuruh makan salmon gitu. Mana mau aneh ya, alot-alot, lembek, kurang micin. Kan enggak ada gitu ya. Tapi dia bilang ini enak loh, ini enak. Enggak enak bagi dia. Ini sehat untuk kamu ya, tapi gak enak. Nah sampai kita perlu paksa dia satu titik. Kita harus bilang begini, pokoknya kamu harus makan ini, gak boleh makan permen. Permennya kita ambil. Apa yang terjadi waktu permennya diambil? Wah jejeritan anaknya pasti nangis. Mama jahat, papa jahat, barang aku diambil. Tapi kita bukan ambil, kita mau kasih dia yang terbaik.
Nah Bapak Ibu, itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita mengikuti Yesus. Kita udah terbiasa sama permen. Kita pegang permen terus. Ikut Yesus cuman mau permen. Berkat Tuhan, kenyamanan hidup, fasilitas, naik jabatan. Kita pegang terus permen. Sesuatu yang kita pikir, oh kalau ada ini saya aman, saya tenang, permen. Lalu Tuhan bilang, kamu gak bisa hidup hanya dari permen. Kamu hidup harus ada roti hidupnya aku sendiri. Lepaskan itu permen. Kita gak mau. Kita mau pegang permen kita. Maka Bapak Ibu, kalau kita mengerti betapa Tuhan Yesus telah memberi yang terbaik untuk kita, maka penderitaan dalam hidup ini, itu jangan-jangan proses Tuhan melepaskan permen kita. Melepaskan genggaman kita dari permen. Kenapa? Karena dia mau memberi yang terbaik, roti hidup dirinya sendiri. Aku mau kamu mengalami aku dengan sangat dalam, sangat penuh, sangat personal. Lebih daripada harta, lebih daripada orang yang kita cinta, lebih daripada segala cita-cita dan harapan kita. Selama ini mungkin kita tidak pernah mengalami kepenuhan hidup di dalam Yesus karena apa? Terlalu erat pegang permen. Israel itu melepas permennya itu prosesnya 70 tahun di Babel. Yang setelah keluar dari Babel, Tuhan membentuk satu umat yang baru, yang hatinya terarah pada Tuhan. Umat tebusan Yesus Kristus, yang menyembah Tuhan. Israel rohani. Dan daripada umat yang baru ini, yang termasuk adalah saudara dan saya, gereja Tuhan saat ini, rencana Allah digenapkan. Keselamatan itu disebarkan ke seluruh bangsa. Kita Israel rohani, yang dipanggil Tuhan untuk menyiarkan, mengabarkan keselamatan ke seluruh bangsa. Tuhan mau memberikan bagian yang terbaik, yaitu dirinya sendiri. Hidup yang dipulihkan, bukan hanya mendapat apa yang kita mau, tapi mendapat Yesus Kristus. Pemulihan yang terbaik adalah mengenal Yesus Kristus sendiri. Apakah kebenaran ini gampang kita terima? Mungkin tidak gampang. Israel juga tidak gampang menerimanya. Mereka masih argue lagi sama Tuhan. Mari kita lihat ayat 13 sampai 16. Bagian terakhir daripada pembacaan kita tadi. Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Ayat 14 sampai 16. Israel sudah tahu bahwa pembuangan ini hanya sementara. 70 tahun lagi mereka akan dikembalikan. Dan nanti akan ada pembebas yang menolong menyelamatkan mereka. Tetapi apakah kebenaran ini gampang mereka tangkap? Ayat 14 katakan begini, Sion berkata, Tuhan tinggalin kami. Tuhan sudah lupa sama kami. Lalu Tuhan jawab dengan sangat lembut di ayat 15 dan 16. Ini adalah ayat yang sangat indah sekali. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Israel masih argue sama Tuhan. Tuhan lupa sama kami. Tuhan tinggalin kami. Lalu Tuhan bilang apa? Enggak, aku tidak tinggalkan kamu. Kasih setiaku itu kekal dan tetap. Buktinya apa? Lihat, namamu ada di tanganku. Bapak Ibu mengatakan namamu ada di tanganku. Nama kita ada di tangan Tuhan. Oh, ini kedengarannya romantis ya. Kok sweet banget Tuhan. Ya. Nama kita ditulis di tangannya Tuhan. Tapi saudara jangan lupa. Kalau saudara mau melihat tangan Tuhan, saudara akan melihat bekas di situ. Ada bekas apa di tangan Tuhan? Ada bekas apa di tangan Tuhan saudara? Bekas paku. Ketika Tuhan mengukir namamu dan namaku di tangannya, dia ukir dengan bekas paku. Buktinya Tuhan mengasihi kita. Dia berikan dirinya sendiri, mati, menjadi pengganti kita, orang-orang yang tidak taat dan orang-orang tidak setia. Dia mati, menebus hidup kita, menanggung hukuman kita. Bapak Ibu, di atas salib terjadi pertukaran yang agung. Yesus Kristus menerima kutuk supaya kita dapat menerima kesembuhan. Yesus Kristus ditinggalkan supaya kita dapat diterima oleh Allah.
Yesus Kristus mengalami murka penghakiman Allah supaya kita bisa dilepaskan dari hukuman dosa. Yesus Kristus diremukkan di atas salib supaya kita semua bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus dijadikan dosa oleh Allah supaya kita bisa jadi orang-orang benar. Saudara, kalau saudara mengatakan, Tuhan telah meninggalkan saya. Saudara, Tuhan katakan, aku tidak pernah tinggalkan kamu. Lalu kita sama Tuhan tanya sama Tuhan, buktinya apa Tuhan? Buktinya ini saudara. Saudara lihat ke salib. Saudara lihat ke salib. Di salib itu, sang hamba Tuhan, sang anak Allah itu pernah tanya sama Tuhan, Eloi, Eloi, lama sabaktani, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu tahu satu-satunya pribadi di dalam Alkitab yang ditulis ditinggalkan oleh Allah. Yang seperti ini ya. Betul-betul ditinggalkan oleh Allah. Siapa? Yesus Kristus. Allah Bapa tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Kenapa? Karena bahkan dia sudah tinggalin Yesus di salib buat mencari Anda dan saya. Pendeta Stephen Tong katakan begini, kalau kita dengar perkataan Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Apa jawaban Bapa? Sepertinya Bapa itu diam. Tidak dicatat jawaban Bapa di dalam Alkitab. Tapi seharusnya kita bisa mendengar bisikan Bapa itu di hati kita. Di hati kita. Anakku, anakku. Karmia, Karmia. Atau siapapun nama kita. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Tidak pernah sekalipun meninggalkan engkau. Kenapa? Karena aku bahkan sudah meninggalkan anak yang kukasihi demi mencari dan mendapatkan engkau. Bapak Ibu, pemberian yang terbaik sudah Allah berikan di dalam diri Yesus Kristus untuk kita. Yesus Kristus mengasihi kita sangat besar sehingga dia tidak rela kalau kita binasa. Dia menggantikan hukuman atas dosa-dosa kita. Bapak Ibu, hidup yang terbaik bisa kita dapatkan di dalam pribadi yang mengasihi kita sebesar ini. Dia sudah berikan segala-galanya untuk mengasihi kita. Hidup yang dipulihkan bukan cuma dapat apa yang kita minta, dapat apa yang kita mau, tetapi dapat Yesus Kristus. Rasul Paulus mengerti kebenaran ini dengan sangat indah. Paulus katakan, kalau sudah dapat Tuhan, itu kalau sudah mendapatkan Yesus, saya mendapatkan semua. Dan saya tidak akan kehilangan apapun. Karena Yesus adalah bagian terbaik. Di dalam Roma pasal 8 dia katakan begini. Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan anaknya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Allah tidak mengaruniakan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kalau yang terbaik, anaknya yang tunggal, sudah Allah berikan bagi kita. Kalau Yesus Kristus sudah memberikan dirinya sendiri bagi kita, masa sih dia gak peduli sama makan saudara di dunia ini? Masa dia gak peduli sama tubuh fisik kita kalau sakit? Masa dia gak peduli sama pergumulan batin kita? Masa dia gak peduli sama jodoh kita? Masa dia gak peduli sama masa depan kita? Masa dia gak peduli anak-anak kita? Bagian yang terbaik, dirinya sendiri sudah dia beri. Maukah Anda dan saya mengalami pemulihan hidup yang sempurna di dalam persekutuan dengan Tuhan? Maukah Anda dan saya menerima bagian yang terbaik yang Tuhan mau berikan, yaitu diri Yesus Kristus sendiri? Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami dan gumulkan. Setiap kita bisa punya pergumulan, kebutuhan, masalah, harapan yang berbeda-beda. Tetapi saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Pemberian yang terbaik, dirinya sendiri, sudah diberikan bagi kita. Maukah kita menerimanya? Maukah kita mendapatkan Yesus dan mengalami pemulihan hidup yang sempurna? Maukah, saudara? Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Saya memberi waktu setiap orang untuk boleh merenungkan kebenaran ini. Tuhan kita adalah Allah yang berkuasa untuk mencukupkan segala kebutuhan kita,
menjawab semua masalah-masalah kita, memberi kita apa yang kita mau. Tapi kalau Dia adalah Tuhan yang hanya kita pakai untuk melakukan itu, maka Dia adalah Tuhan yang sangat kecil, yang kita minta sangat kecil. Hari ini Tuhan mau memberi yang lebih besar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Maukah kita mengasihi dan memiliki Yesus sebagai harta milik yang paling berharga? Tuhan berkata kita sudah ditulis nama kita di tangannya, dan Dia melakukannya dengan paku di Golgota. Setiap orang boleh berdoa secara pribadi kepada Tuhan, minta agar kerohaniannya dipulihkan, agar bisa mendapat bagian yang terbaik. Singer akan mengiringi kita dengan sebuah pujian. Mengimani pujian ini, kita katakan bersama-sama. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi kita katakan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau menggenggam kami di dalam tangan-Mu, menulis nama kami di tangan-Mu, bahkan melakukannya dengan tanda paku di atas kayu salib di Kalvari. Kami milik Tuhan, kami aman di dalam cinta kasih Tuhan. Terima kasih buat pemberian yang terbaik dan terbesar yang Tuhan bisa beri, yaitu hidup bersatu dengan Kristus. Biarlah kami punya selera untuk mengejar persatuan dengan Kristus, untuk menjadikan Yesus sebagai milik kami yang paling berharga.
tubuh kami yang fana ini bisa rusak, lenyap, dan hancur. Sekalipun tubuh kami habis lenyap, tetapi bagian kami, gunung batu kami adalah Tuhan Yesus saja selama-lamanya. Biarlah kami punya cinta yang semakin mendalam kepada Tuhan. Terima kasih, berkatilah setiap kami jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kita masih tetap berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan tadi dengan mengakui pengakuan iman rasuli. Kita akan mengakuinya bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Sungguh Tuhan mempunyai suatu rencana yang besar untuk pemulihan hidup kita. Saat ini mari kita akan memberikan persembahan sebagai respon ucapan syukur kita akan kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Buat jemaat yang hadir di gedung gereja dapat memasukkannya ke dalam amplop atau melalui QR Code yang ada di belakang amplop maupun yang ada di bangku-bangku. Dan juga untuk jemaat yang di rumah boleh mentransfernya melalui QR Code maupun juga nomor rekening yang tertera di layar. Saat ini kita akan membawa persembahan kita naikkan pujian syukur kita naikkan pujian, Ku bersyukur Bapa. Banyaknya
Bapa dalam surga, Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, kami sangat bersyukur ya Tuhan atas segala kasih dan anugerah pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai suatu rencana yang besar dalam memulihkan kehidupan kami. Tuhan, kiranya tangan kasih-Mu yang senantiasa memimpin kehidupan kami, agar kami boleh mampu untuk hidup kudus di hadapan-Mu dan serupa dengan-Mu. Yalah Bapa dalam surga, saat ini kami juga membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya melalui persembahan ini, pekerjaan Tuhan boleh semakin meluas dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita mau berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami sakit menahun, mungkin mengalami kanker, stroke, dan lain-lain. Dan juga untuk jemaat yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi, kiranya Tuhan boleh menolong dan memberikan kekuatan. Kita akan buka suara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, Allah yang penuh kasih, kami percaya Tuhan pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau mampu memulihkan Tuhan. Dan kami juga saat ini mau berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit, yang telah lama Tuhan mengalami sakit Tuhan, baik kanker, stroke, dan yang lain-lain yang kami tidak mengetahuinya. Tapi kami percaya Tuhan tangan kasih-Mu selalu menyertai dan boleh memberikan kekuatan, penghiburan, dan Engkau mempunyai suatu rencana yang indah buat kehidupan mereka yang mengalaminya maupun juga keluarga ya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan, dan Engkau yang memberikan juga penyertaan agar mereka tetap berpegang di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau juga yang boleh memberkati untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan masalah ekonomi di saat-saat seperti ini ya Tuhan. Engkau yang memberikan pemeliharaan-Mu, tangan kasih-Mu kami percaya Tuhan, Engkau yang boleh memulihkannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita dengan berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Chandra. Mari kita kembali menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Allah Tritunggal. Mari kita katakan. Cinta bersama Bapa di surga, hatiku bersyukur. Bapa
Kasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Saya minta kesabaran untuk Bapak Ibu Jemaat sekalian, boleh tetap duduk di tempat ini. Saya akan membacakan beberapa warta yang penting. Namun sebelumnya, apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh bangkit berdiri, kita boleh menyambutnya bersama-sama. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada? Baik, kalau tidak ada. Yang pertama adalah berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Ang Kiak Hok dalam usia 62 tahun pada hari Minggu lalu, 6 November, almarhum adalah suami dari Ibu Hui Hoa. Almarhum telah dimakamkan di Cikadut pada hari Minggu 6 November 2022. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKM Hosana mengucapkan turut berduka cita. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Lalu yang kedua adalah berita hamba Tuhan. Penginjil Karmia akan mengambil cuti tahunan pada tanggal 14 sampai 25 November 2022 untuk mengikuti pelatihan City to City Asia Pasifik di Kuala Lumpur. Mohon jemaat boleh mendukung dalam doa. Yang ketiga adalah Hosana Marriage Enrichment. Bidang pembinaan mengundang peserta bina pranikah tahun ini dan pasangan muda dengan usia pernikahan 1-5 tahun maupun pasangan-pasangan dengan usia pernikahan di atas 5 tahun untuk mengikuti Hosana Marriage Enrichment yang akan diadakan pada hari Rabu tanggal 16 November jam 7 sore. Secara online dengan tema memulihkan komunikasi dalam keluarga. Pembicaranya adalah Pendeta Dr. Robi Chandra. Pendaftaran dapat menghubungi Ibu Vivi atau TU Gereja. Lalu yang terakhir adalah doa pagi. Mari kita bersekutu bersama dalam doa pagi yang diadakan setiap hari Rabu pukul 7. Doa pagi akan diadakan secara onsite di gereja dan secara online via Zoom. Mari kita bertekun dalam doa dan dalam hal itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati.